Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada sebuah film Indonesia yang keluar di bioskop. Judulnya Sri Asih. Film Sri Asih ini adalah serial dari Bumi Langit yang dikeluarkan untuk seri kelanjutannya. Akan ada beberapa film ke depan. Dan sebenarnya ada satu film yang sudah dirilis atau ditayangkan pada tahun 2019 yang lalu. Tahun 2019 saya tidak sempat nonton film pertamanya, yaitu berjudul Gundala. Namun karena kemarin ini saya nonton Sri Asih, penasaranlah saya dan akhirnya saya nonton film Gundala itu. Dalam berbagai hal yang diceritakan di film itu, ada hal yang menarik, Ibu Bapak, Saudara-saudari, yang disampaikan. Ketika ada orang-orang yang punya niat jahat untuk memimpin atau memperdaya masyarakat, maka kemudian muncul ungkapan bahwa ada simbol yang berbahaya dalam kehidupan manusia yang harus diatasi oleh orang-orang jahat ini. Apa simbol itu? Simbol itu adalah simbol harapan. Simbol harapan menjadi berbahaya karena bisa membangunkan kekuatan, daya juang, serta semangat untuk menghadapi kehidupan. Bagi orang-orang jahat di dalam film tersebut yang mencoba agar masyarakat bungkam dan tidak bertindak apa-apa, bahkan tunduk dan takut, maka kehadiran simbol harapan itu menjadi ancaman. Ibu Bapak, Saudara-saudari, saya menghayati kekuatan sebuah harapan untuk membuat kita dapat menjalankan kehidupan kita. Orang yang punya harapan adalah orang yang kuat untuk terus memandang masa depannya. Ketika simbol-simbol pengharapan itu dihayati dan dimiliki, maka kita memiliki satu pegangan untuk maju dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada begitu banyak kesulitan yang kita hadapi. Ada banyak tantangan-tantangan, ada banyak godaan. Namun, ketika kita memiliki iman, maka kita punya sebuah pegangan untuk berpengharapan di dalam Tuhan. Di dalam memasuki minggu-minggu Advent yang sebentar lagi akan kita hadapi, sudah minggu ini tanggal 27 November, kita sudah minggu Advent yang pertama. Maka kita akan menghayati sebuah serial tentang penantian harapan yang Tuhan berikan. Dengan tema Natal di GKI Gading Indah untuk tahun ini yang berbunyi, menyemai harapan melampaui keterbatasan. Maka kita akan mengumpulkan sebuah semangat pentingnya memiliki sebuah harapan dalam kehidupan kita. Untuk terus berpegang kepada harapan itu di dalam keseharian kita. Walaupun belum banyak hal yang bisa kita lihat tentang masa depan kita. Belum terlihat jawaban dari doa-doa kita. Belum terlihat pintu atau jalan keluar dari berbagai kesulitan kehidupan di tengah pekerjaan, keluarga, atau bahkan kondisi kesehatan kita. Ketika kita memiliki iman, kita akan bisa melihat bahwa ada bukti dari harapan yang kita miliki. Dan karenanya, kita akan sanggup menghadapi masa depan kita bersama dengan Tuhan yang terus hadir. Dan kita percaya dan yakini. Kiranya Tuhan menolong kita memasuki minggu-minggu Advent, mulai dari minggu Advent yang pertama sampai juga seluruh rangkaian Natal yang akan kita tempuh dan bahkan dalam menyongsong tahun baru nanti dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, dalam kehidupan kami ada banyak hal yang bisa membuat kami bimbang, goyah, khawatir, takut, cemas dengan kehidupan ini. Tentang hidup kami sebagai pribadi, tentang keluarga, tentang masa depan kami, tentang kebutuhan yang kami perlukan. Tuhan, Engkau yang kiranya terus hadir, menolong kami untuk menjalani segala sesuatunya. Kami terus punya harapan di dalam Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang sedang bergumul, bahkan setiap umat manusia yang saat ini sedang berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, yang merindukan kedamaian, merindukan keamanan, merindukan perlindungan, khususnya bagi mereka yang terdampak dengan peristiwa gempa yang terjadi di Cianjur beberapa hari yang lalu. Biarlah di tengah-tengah situasi yang ada, dalam semua rasa takut dan cemas yang mereka alami, dengan semua kekurangan yang mereka hadapi, dengan semua hal yang menjadi doa-doa mereka, mereka punya harapan untuk maju ke depan dan sanggup membangun kembali. Tuhan, Kau berkati pemerintah pusat dan daerah, setiap tim-tim SAR yang ada, para tenaga medis, bahkan juga setiap pihak yang terjun untuk menolong. Kami berdoa untuk tim klinik Gria Kasih Indah dan juga untuk berbagai bantuan yang GKI Gading Indah, bahkan juga berbagai gereja lain telah coba lakukan untuk menolong masyarakat di sana. Biarlah melalui apa yang dikerjakan, maka membangun sebuah harapan, menyemai harapan bahwa hidup mereka terus ada dalam tangan penyertaan-Mu. Berkatilah dan berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi setiap orang-orang yang menjadi sukarelawan maupun mereka yang bertugas di dalam situasi masa ini di Cianjur dan sekitarnya. Tuhan, biarlah kiranya kami juga berdoa untuk membawa berbagai pergumulan kami sebagai gereja-Mu di dalam situasi pandemi pada saat ini. Ketika berbagai rangkaian kegiatan Natal disiapkan dan kami menjadi bimbang dengan berbagai situasi penularan virus COVID yang ada. Tuhan, biarlah hikmat-Mu beserta dengan panitia maupun juga setiap majelis dan para pengurus agar mempersiapkan Natal dengan bimbingan-Mu. Dan Natal juga biarlah kiranya kami rayakan dengan sukacita, dengan kembali menguatkan bahwa Engkau sumber harapan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang terpapar virus COVID yang berada dalam isoman, perawatan, maupun mereka yang menanti hasil tes, mereka yang juga membutuhkan obat-obatan, biarlah Tuhan memberikan pemulihan dan kesehatan. Berkatilah pelayanan tim wilayah peduli di dalam menjalankan kepedulian di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini. Berkatilah gugus tugas K2B dalam menjalankan juga berbagai kebijakan yang ada. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Bu Angel, Bu Damayanti, Bapak Hin Leong, Ibu Oktarina, Bu Lanis Suhanda, Bapak Susanto, Bapak Darmawan di dalam pemulihannya. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah setiap saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mendapatkan pemulihan yang tepat. Dan juga mereka terus memiliki sukacita dan kekuatan dalam menjalani segala sesuatunya karena terus berpegang kepada Engkau sumber pengharapan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk PMJD, persidangan majelis jemaat yang diperluas yang akan dilaksanakan esok hari di GKI Gading Indah, serta rakor, majelis dan komisi pada hari Selasa nanti, serta untuk pemilihan penatua yang baru,
serta untuk berbagai persiapan untuk program kerja di tahun yang akan datang. Hikmat-Mu terus beserta dengan kami dalam kehidupan sebagai gereja-Mu, dan biarlah kami terus dapat saling menumbuhkan pengharapan di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan saudara-saudari seiman dan membawa kesaksian bagi dunia ini. Kami membawa doa-doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Harapan mampu membuat kita maju menjalankan hidup ini. Seberapapun sulit, gelap, atau bimbangnya kita. Maka teruslah berpegang pada iman kita, karena iman menjadi sebuah bukti dan landasan untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.